Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah li futuhal arifin waja'al a'mali khalisatan li wajhikal karim warhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim wa ana ala dzalika minasyahidina wa syakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul amal wal jaza wal akhirah darul jaza wal amal. Shadaqallah wa shadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, panutan kita, teladan kita, manusia pilihan, manusia yang terpilih, manusia yang terbaik dunia sampai akhirat kelak, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan banyak manusia itu lupa, banyak manusia itu abe, yaitu nikmat Allah telah berikan kita sehat, dan Allah telah memberikan kita nikmat waktu, faragh wa sihah. Kemudian ditambah lagi dengan nikmat kita oleh Allah diberikan keselamatan. Tidak ada bencana, tidak ada huru-hara, tidak ada pandemi, tidak ada peperangan. Subhanallah, kondisi yang aman, kondisi yang nyaman. Kemudian kita oleh Allah kita dihidupkan. Semoga nikmat dohir yang 4 itu tadi, sehat, sempat, selamat, dan kita dihidupkan oleh Allah, menjadikan kita itu orang yang senantiasa tambah kebaikan. Sebagaimana kalau kita doa itu, wajalil hayatan ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, kalau Engkau jadikan kami hidup ya Allah, maka ziyadatan lana, maka tambahkanlah untuk kami
Tambah apa? Tambah kebaikan. Kita dihidupkan oleh Allah dari hari ke hari tambah kebaikan. Itu adalah keberuntungan. Kita oleh Allah dihidupkan dari hari ke hari, kita semakin ridho kepada Allah. Itu menunjukkan kalau hidup kita itu berkah. Dari hari ke hari ternyata hidup kita itu senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Itu berarti kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian nikmat yang hakiki, kalau nikmat 4 itu kan pasti. Ini datangnya akhir, nanti perginya duluan. Jadi nikmat sehat, sempat, selamat, kita masih dihidupkan. Ini nikmat kita di dunia. Ini paling cuma berumur sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang 70 juga tidak terlalu banyak, yang kurang dari itu juga tidak terlalu banyak. Nikmat dohir ini datangnya akhir, tapi nanti pergi duluan, dan pasti oleh Allah akan ditarik. Pasti akan ditarik. Nah, nikmat yang hakiki, nikmat yang inti, nikmat yang abadi, inilah nikmat yang nanti pasti akan kita bawa menghadap Allah. Yaitu nikmat apa? Nikmat tak kala Allah telah memberikan kita iman. Nikmat yang kita oleh Allah kita dijadikan Islam. Inna min na'imi dunya yakfikal islama nikmah. Sesungguhnya tak kala kita semuanya oleh Allah diberikan menjadi orang Islam dan kita bangga dengan Islam itu, sesungguhnya itu adalah puncak kenikmatan. Dipesankan setiap khotib yang berkhotbah itu dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita semuanya mati. Janganlah sekali-kali kalian semuanya mati, kecuali mati dalam kondisi menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu menjadi orang Islam, menjadi muslim. Nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat yang hakiki. Tapi iman sendiri itu sesuai dengan tabiatnya. Iman manusia itu yazidu wa yanqus. Yazidu itu maknanya apa? Kadang tambah. Wa yanqus kadang-kadang kurang. Itu imannya manusia. Kalau imannya malaikat, wala yazid wala yanqus. Tidak tambah juga tidak kurang. Kalau imannya para rasul, yazidu wala yanqus, tambah terus, tidak pernah kurang. Kalau iman kita, imannya manusia, itu naik turun. Yazid wa yanqus. Yazidu iman, tambahnya iman bito'ah, dengan tak kala kita melaksanakan taat kepada Allah. Wa yanqusul iman, dan berkurangnya iman itu karena maksiat. Nah, semoga dengan kita pada maghrib, ya alhamdulillah saya dapat jatah 1 bulan sekali minggu ke-4, atau bisa saja minggu ke terakhir malam Rabu malam Kamis ya. Alhamdulillah ya, berupaya untuk kita berbagi nikmatnya Allah. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Allah yang telah engkau rasakan, yang telah selama ini Allah berikan, maka fahadis, maka hendaklah kamu ceritakan, maka hendaklah kamu bagi. Baik, insya Allah untuk materi malam ini ya,
akan kita bahas di 2 pertemuan insya Allah, yaitu tentang tema bagaimana hidup kita itu adalah sukses, bagaimana hidup kita itu adalah hidup yang terbaik. Sukses terbaik tentunya bukan ukuran manusia. Jadi sekali lagi, sukses, beruntung, nek bahasane wong Jawa itu bejo kemayangan, atau bahasa kita sukses, itu jangan katanya orang, tapi sukses adalah menurut Allah, menurut Al-Quran. Makanya nanti ada 4 klasifikasi, ada 4 kelompok orang yang dia hidup berdasarkan Quran, hidup berdasarkan bagaimana menurut ketentuan Allah. Dan semoga kita itu nanti masuk kelompok orang-orang yang sukses. Allahumma amin. Semoga kita termasuk kelompok-kelompok yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Baik. Setiap Allah menciptakan makhluk, dan kita termasuk makhluk yang Allah ciptakan, dan kita diciptakan itu dari 2 unsur. Ada unsur fisik, unsur jasad, unsur badan, unsur raga, unsur yang kelihatan. Ini unsur yang pertama. Kemudian Allah juga menciptakan dari unsur yang tidak kelihatan, sifatnya ruhiyah, sifatnya jiwa, sifatnya ruhani, yang jelas tidak bisa kita indera. Dan setiap Allah menciptakan, itu pasti Allah juga akan menyempurnakan, termasuk Allah akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang Allah ciptakan. Tentang Allah membuat jasad kita, Allah membuat badan kita, Allah membuat fisik kita, Allah telah menyediakan tentang kebutuhan fisik kita. Wal ardo wadu'aha lil anam. Dan Allah telah membentangkan bumi ini untuk kepentingan manusia. Jadi Allah ciptakan bumi ini pasti sudah cukup, dan Allah pasti sudah ngukur itu untuk kepentingan yang diciptakan. Ada binatang yang senangnya makan cuma buah-buahan aja, daun-daunan saja. Itu binatang apa namanya? Karnivora ya? Ya, karnivora. Ada binatang yang makannya cuma daging saja, namanya herbivora. Iya betul. Oh, pelajaran SMP solali Pak. Tapi ada binatang, termasuk kita ada di dalamnya, ACDC, daun-daunan doyan, biji-bijian doyan, daging juga doyan. Kalau perlu binatang yang makan daging kita makan juga. Manusia itu al-gamis, al-lahabiyah, ya, al-lahabiyah. Kalau uminya, ya, namanya apa? Punya anak namanya Ulin, Untuni Lincah. Bapaknya Abu Lahabiyah, uminya Umi Al-Gragasiyah. Itu aliran Al-Badukaniyah berarti. Semuanya dilahap. Dan jangan khawatir, Allah pasti mencukupi. Ada orang senangannya itu hobinya makan tanah, dia jadi maklar tanah, dia jualan batu bata, dia jualan apa, tanah untuk nguruk. Itu kan makannya tanah aja. Ada orang yang makannya batu, jualan batu,
Hidayatullah dulu waktu yang dipanceng itu jualan batu. Ya, ada orang makanya kayu, kerja di perhutani atau kerjanya membuat apa? Jual beli kayu. Ada orang yang makanya aspal, ya dia pengusaha aspal. Ada orang yang makanya itu barang halus, tidak kelihatan, makan pulsa. Pulsa itu tidak kelihatan, tapi itu semuanya juga kaya dan pasti dicukupkan oleh Allah. Artinya masalah fisik kita jangan pernah ragu. Cangkem suwek mesti nyekek. Mohon maaf Pak, jangan disalahpahami. Tapi disalahpahami juga tidak apa-apa. Nanti lama-lama akan ngerti sendiri. Cangkem suwek nyekek. Ini yang bukan di luar Jawa, tanya temennya ya. Ki jerene Pak Warno cangkem suwek nyekek opo? Dirobek pasti ada makanan yang masuk. Jangan khawatir. Gelem obah ono sing dipamah. Obah ono sing dipamah. Ono awan ono sing dipangan. Ono bengi ono rezeki. Artinya tak kala Allah hadirkan kita di dunia, pasti rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau ada orang kok dia ragu-ragu terhadap rezekinya, itu hakikatnya dia ragu terhadap yang memberikan rezeki. Man syaka ar-razik, syaka ar-razik. Barang siapa yang dia ragu-ragu terhadap rezekinya, maka hakikatnya dia adalah ragu-ragu terhadap Allah yang memberikan rezeki. Suwek nyekek, obah mama, awan mangan, bengi rezeki. Nah udah yakin. Yang penting tak kala kita oleh Allah ditugaskan ke dunia, diundang ke dunia itu, yang penting nurut sama programnya Allah. Allah program kita itu bukan disuruh kaya, bukan disuruh menjabat, bukan disuruh begini begitu, tidak. Kita disuruh ibadah. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita dihadirkan oleh Allah di dunia, itu bahasa gampangnya, itu bagaimana kita punya hati, punya keyakinan seperti kita diundang orang Kediri, Pak. Nanti saya habis ini sholat isya langsung bablas, tidak ikut makan-makan. Pak Joni senang makan-makan, tapi nanti terlambat ngisinya. Itu apa? Diundang. Jadi filosofi kita diundang, ada keduri, ada tasyakuran, ada hajatan. Itu hakikatnya sama tak kalah kita diundang oleh Allah. Seperti Bapak diundang kajian kayak gini loh. Yang penting kita datang pada waktunya, datang pada tempatnya, ngikuti aturan yang undang. Urusan minum, urusan teh, urusan buah, urusan camilan, yang mikir siapa Pak? Yang mudah. Jangan baru datang kita jawil, makanannya apa? Marah yang undang Pak. Raimu, bahasa Tegal ya. Saya kan bener asli Tuban sini Pak. Saya di Tegal kan baru 30 tahun ya. Iya 30 tahun. Tahun 94 berangkat, sekarang tahun 2024. Saya dulu sering isi di sini tahun 2018 Pak. Sini belum ada masjidnya. 2018, 6 tahun kemudian baru alhamdulillah mulai rutin ngisi di sini lagi. Salah satu santri sini sekarang ada di Semarang. Ustadzah siapa itu lupa namanya. Dulu santri sini awal-awal. Baik. Jadi filosofi kita hidup diundang oleh Allah ke dunia. Apalagi yang undang itu Allah. Jangan khawatir masalah rezeki. Loh, nanti anak saya gimana? Keluarga saya gimana? Istri saya gimana? Masya Allah Pak, mohon maaf. Ada kewan jenenge ayam, ya, jenenge pitik. Ayam itu setelah dia itu angkrem, ya, ngangkremi telurnya,
selama 21 hari. Itu pejantannya langsung meninggalkan si babon. Dan telurnya ada yang 10, ada yang 15. Si babon ini dia tidak akan pernah protes gara-gara ditinggal pejantannya. Dan pejantannya cari babon lagi. Dia itu single parents, mengurusi anaknya yang jumlahnya 15. Dan dia tidak pernah putus asa, Pak. Tidak ada anak yang dicekik, itu tidak ada. Ayam. Dia tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan dia yakin bahwasanya anaknya itu pasti dicukupi oleh Allah. Tentunya dia tetap ngasuh dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi yang bapak ayam itu tadi cari babon lagi. Nah, yang babon ini, ngangkrem ini, oh dia yakin, Pak, diurusi anaknya ada yang 10, ada yang 15, ada yang cuma sedikit 3, diurusi dengan baik. Dan ingat, ayam ini tak kalah dia ngurusi anaknya, pergi, dia pagi pergi, sambil dia nyarikan makan anaknya. Tapi tak kalah dia didekati oleh pejantan, ayam pejantan, dia akan marah itu. Jangan coba-coba ganggu aku lagi ngasuh anakku. Anaknya dilindungi betul itu. Tidak boleh lapar, tidak boleh disakiti orang, dan tak kalah sore mesti dijak pulang. Dijak pulang ke rumahnya siapa saja. Yang jelas dia biasanya sudah punya rumah ikut tuanya. Jadi mohon maaf kalau sekedar kita punya anak hanya ngurusi ngasih makan, ngasih pakaian, kemudian melindungi supaya tidak diganggu orang. Ayam juga sama, mohon maaf. Ayam juga sama. Orang kafir juga sama. Pak, tak sekolah no, Pak. Kalau disekolahkan ujungnya hanya sekedar beno jadi bocah pinter. Kokones pinter duwe ijazah. Nek duwe ijazah ben iso mergawe, nek iso mergawe ben iso makan. Sama itu hakikatnya. Ayam tambah rasa sekolah tapi ya gemuk-gemuk. Kambing tidak ada yang sekolah MTS, MA, SMA, tidak ada, gemuk-gemuk juga. Kalau mohon maaf loh ya, kalau sebagai orang tua hanya ngurusi urusan secara fisik, ya. Tapi kita diberi tugas oleh Allah apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Wah, ini prinsip sebagai kita orang muslim itu yang dijaga. Itu yang paling utama. Hakikatnya apa? Kepemimpinan ilahiyah, kepemimpinan ruhiyah. Nah, nanti kita lanjutkan. Yang apa? Yang kedua Allah sediakan untuk kebutuhan ruhiyah kita. Nah, tadi yang saya sampaikan, tak kala Allah panggil kita secara fisik jangan khawatir, pasti cukup. Pasti dicukupi oleh Allah. Lah keyakinan ini harus kita pegang. Jangan sampai kita itu ragu-ragu terhadap rezeki kita. Man syaka ar-razik, syaka ar-razik. Baik, yang penting tak kala kita diundang oleh Allah, yang ikuti aturannya Allah. Suruh sholat ya sholat, suruh ngaji ya ngaji, suruh belajar ya belajar, suruh baca Quran, suruh kerja ya kerja. Udah, tugas itu dilaksanakan gitu aja. Yang urusan fisiknya pasti akan dijamin oleh Allah. Kemudian yang kedua, itu kan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, kebutuhan badan. Yang kedua, kita ada yang sifatnya bukan fisik, sifatnya jiwa, sifatnya ruhiyah. Ya, sifatnya tidak bisa diindra oleh mata kita. Apa itu? Yaitu berupa roh kita. Urusan hati kita, urusan roh kita, Allah juga sudah menyediakan. Dalam surat Al-Baqarah, mangkana adwali Jibrila fa innahu nasalahu ala qalbik biidznillah musaddiqan lima baina yadayha
yang Allah turunkan di antara keduanya, ya, dan menjadikan hujan wa busral lil mukminin. Barang siapa yang dia memusuhi Jibril, mangkana adwali Jibril fa'inahu, maka sesungguhnya Jibril itu Allah turunkan dia membawa Quran. Untuk apa Quran itu? Ala qalbik, untuk kebutuhan ruhiyah kita. Jadi makanan hati kita, makanan jiwa kita, makanan ruhiyah kita, makanan batin kita, itu ya Quran. Sudah klep itu pasti, karena Allah yang buat. Kalau kebutuhan fisik telah Allah sediakan itu tadi. Kebutuhan ruhiyah Allah sediakan berupa Al-Quran itu. Kalau bahasa kita di Hidayatullah itu, yaitu dengan istilahnya Al-Qalam. Setelah akidahnya baik, tahu tentang siapa dirinya, tahu tentang siapa Tuhannya, tahu tentang bagaimana alam, dia akan bersifat, dia akan bersikap. Makanya kan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, nanti dia akan tahu siapa Tuhannya. Tahu, ya Allah, aku lemah, ya Allah. Kalau sadar dirinya sebagai makhluk itu lemah, dia akan memuji Allah. Memang Engkau yang maha kuat, ya Allah. Memang Engkau zat yang dzul jalali wal ikram, ya Allah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Memang la haula wala quwata illa billah. Anal quwata lillahi jami'a. Tahu tentang dirinya, dia juga tahu tentang Allah. Tak kala dia tahu dirinya lemah, maka dia akan membesarkan Allah. Farabbaka fakabbir. Allah yang dibesarkan, tidak ada urusan dengan dirinya. Ya Allah, aku bodoh, ya Allah. Memang kamu bodoh, wahai manusia. Memang kamu bodoh, wahai makhluk. Memang Allah zat yang al-alim. Allah adalah zat yang maha mengajarkan. Allah adalah zat yang berilmu, maha ilmu. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Allah yang maha kuat. Ya Allah, aku miskin, ya Allah. Memang kamu miskin. Semuanya itu kepunyaan Allah. Kita besarkan Allah. Memang Engkau, ya Allah, adalah zat yang maha memiliki segala sesuatu. Al-Ghaniyun, Al-Hamidun. Coba itu, lengkap itu. Makanya makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu tahu tentang dirinya. Tak kalah tahu tentang dirinya lemah, bodoh, miskin, tidak ngerti apa-apa, gampang bingung, banyak salah, banyak dosa. Pasti Allah nanti dibesarkan. Memang Allah zat yang punya ilmu, Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang mengampuni, Allah zat yang dia maha berkuasa, Allah zat yang Masya Allah. Nanti akan timbul wa rabbaka fakabbir wadhkur isma rabbik wala dzikrullahil akbar. Nanti timbul itu dalam hati. Memang kalau kita cuma bahas diri kita terus, lemah, Pak. Manusia sudah doluman jahula. Wis bodoh, wis dolim, bodoh mana? Manusia itu sifatnya tergesa-gesa, tidak sabaran. Manusia itu berkeluh kesah. Manusia itu protesan, macam-macam itu kita bahas. Tapi kita sadar, oh iya ya Allah, memang aku Engkau ciptakan kayak gini ya Allah, dan Engkau adalah zat yang maha sempurna. Akhirnya yang ada hanyalah Allah yang kita besarkan. Baik. Jadi sekali lagi, kebutuhan kita secara fisik tadi saya sampaikan, Allah juga menyediakan. Secara ruhiyah, secara batiniah, secara jiwa, itu Allah juga sediakan. Jangan khawatir.
Nah, apa Allah menyediakan? Tadi saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 97. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa? Ala qalbik biiznillah, yang membenarkan di antara mereka dan memberikan kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kalau secara fisik Allah sediakan, secara ruhiyah kemudian Allah juga sediakan. Kemudian Allah akan memberitahu kita klasifikasi manusia, klasifikasi tak kala kita dihidupkan oleh Allah itu jenisnya kayak apa saja sih? Ya, insya Allah untuk sore ini kita bahas 2. Yang akan datang insya Allah kita lanjutkan 2 lagi. Ini saya mengutip yang disampaikan oleh Murabi Nasional Ustadz Anwar Hambali, sanadnya dari situ. Baik, yang pertama itu ada jenis orang yang dia itu, ini kelompok ya, dia dalam hidup itu dia tahu aturannya Allah, tetapi aturan ini dilanggar. Untuk apa? Untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan nafsunya. Allah membuat contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66, yaitu tentang kisahnya Bani Israel, tentang bangsa Yahudi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi umatnya Nabi Musa itu oleh Allah dikasih aturan, silahkan kalian semuanya kerja mulai hari Ahad sampai hari Jumat, silahkan kerja, tapi khusus hari Sabtu kalian harus ibadah. Umatnya Nabi Musa, orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, umatnya Nabi Isa, ibadah khususnya hari Minggu. Hari Minggu. Kalau kita umat Islam dikasih 1 bulan, yaitu dengan hari satu minggu, yaitu hari Jumat. Nah, umatnya Nabi Musa ini kerjanya adalah nelayan, nangkap ikan di laut. Katanya dalam Entus Tegal itu, Pak, ikan itu agamanya apa? Lu kok bahas ikan agamanya apa? Tapi katanya Entus, ikan itu agamanya Kristen, karena ketuanya adalah paus. Ya wallahu a'lam, Pak. Itu guyon, Pak, tapi yo nek manuk ku agamane loro, Pak. Ana sing manuk masuk gereja berarti Kristen, ana sing prit kaji, ya ngono berarti Islam. Kalau prit kaji, Pak, awak dhewe ora kaji. Ya sebuah aku tambahan, Pak, tambahan ora ono hadise ora ono. Nah, dia itu kerjanya nangkap ikan. Tapi khusus hari Sabtu dia itu mengkhususkan diri untuk ibadah, ya, di sinagog. Tapi Allah setiap buat aturan, membuat hukum, itu nanti Allah memberikan ujian biasanya. Ternyata setiap hari Sabtu itu ikan-ikan juga jalan-jalan ke pantai, Pak. Bukan kita aja. Nek Bojonegoro pantai nanti, Pak, itu. Waduh, budal-budal ngono ya. Walah, Kemeng. Nah, Tegal 3 kilo wis tok, Pak. Tegal pantainya ya. Tapi ya gak ngerti, Pak, pantainya dhewe itu kon bayar, wis ora ngerti lah. Ya. Jadi ternyata ikan itu jalan-jalan ke pantai. Dan buahnya itu ramai itu. Ya kan, barangkali butuh refreshing lah.
Lah, orang Yahudi yang dia disuruh ibadah pada hari Sabtu itu kaget. Wah, ternyata ikan-ikan ini setiap hari Sabtu juga banyak juga yang ke pantai ya. Hah, kalau kita nangkap kira-kira gimana ya? Akhirnya dia nyoba-nyoba nangkap. Dan alhamdulillah dapat banyak. Biasa orang nangkap banyak kayak gitu, temennya yang lainnya mengingatkan, ini kan mestinya kita ibadah. Kenapa kamu nangkap ikan? Oh, enggak apa-apa lah kadang-kadang bilang. Tapi kadang-kadang hasilnya akeh diterusno lah. Bolak-balik hasilnya akeh. Yang lainnya tetap memperingatkan, tapi ini kan madhab, Pak. Lama-lama juga ada pengikutnya. Loh, koncoku kok oleh akeh. Lah aku ibadah terus kok pancet melarat kan ngono, Pak. Biasanya digandeng itu ibadah dengan sukses ala dunia itu digandeng. Tapi Allah itu juga adil, Pak. Bisa digandengkan, bagi Allah itu bisa nyambung, bisa tidak nyambung. Mohon maaf, kalau kesuksesan itu ukurannya jangan hartanya banyak. Korun itu hartanya banyak, Pak. Yang bawa kunci aja unta, sampai untanya 7, itu saking kayanya. Tapi dia tercatat manusia paling celaka. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-76 ya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ternyata ini membahas tentang kelakuannya siapa? Korun. Ya, dia kaya, tapi kekayaan yang ada itu dia pakai sombong kepada Allah. Tapi kalau bisa kita kaya, Pak, karena sebaik-baik harta adalah milik orang soleh. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wah, kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa, miskin, nggak masalah, Pak. Ucapannya Gus Baha itu gini, banyaklah kita bersyukur, jangan banyak keinginan yang menyiksa diri. Sesungguhnya bukan takdir Allah yang sulit, tetapi keinginan kamu itulah yang menjadi hidup kamu rumit. Ini kalau Gus Baha, saya tinggal lanjutkan. Ya, dicatat ya, santri ya. Kowe ngaji oleh makalah 1 itu luar biasa, nang kita tinggal aplikasi aja. Sekali lagi, banyaklah bersyukur, bukan banyak keinginan yang menyiksa diri. Bukan takdir Allah yang sulit, tapi keinginan kamu itulah yang menjadi hidup semakin rumit. Wah, dan kalian tak kalah hidup itu tidak rumit, hidup kalian banyak syukur, berarti insya Allah kita nanti masuk jajaran walinya Allah. Wah, kan keren itu. Walinya Allah, ciri wali Allah itu kan 2, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri kalau hidup kita itu tidak takut dan kita tidak sedih. Sukses, Pak. Sukses. Lah, orang takut itu biasanya takut menghadapi masa depan. Besok saya gimana? Ya itu santri itu. Oh, tua-tua ya banyak ya gitu tuh. Anakku piye, bojoku piye, putuku piye. Lah kakek pikiran, Pak. Jadi ini Gus Dur, kalau kita mau bahagia itu jangan mikir yang kalian tidak paham. Kalau sudah paham, Gus, lah sudah paham kok dipikir kata goblok, bahasa begitu. Ya termasuk masa depan kita itu kita gak akan pernah tahu. Mikir anakmu, bojomu, malaikat Israel itu warno, sesuk awakmu mati tak cabut, bisa gitu. Oh, jadi ya biasa aja, Pak. Kita gak akan pernah takut masa depan. Itu rahasianya Allah. Masa lalu kita juga tidak sedih. Untuk apa sedih? Segala sesuatu yang telah berlalu. Ya, tidak pernah sedih, tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Berarti itu jadi walinya Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah. Yo prakteknya mumet Pak, ya apa-apa mumet sithik, mari ngono balik maneh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Iya, yang ada itu bersyukur, bersyukur, banyaklah bersyukur, bukan banyak keinginan, apalagi keinginan yang menyiksa diri. Karena sesungguhnya bukan takdir Allah yang sulit, tapi menuruti keinginan kita itu yang menjadikan hidup kita rumit. Wah, baik, ini berarti cuma bahas satu aja Pak, tapi tidak apa-apa lah. Tidak harus selesai kayak kuliah pakai SKS saja. Ya, jadi ditulis nanti Pak Ridho temanya hidup sukses menurut Quran. Ini baru materi pertama pembukaan dan masuk ke satu itu ada 4. Ya, saya sampaikan dapat sanad dari Ustaz Anwar Hambali. Baik, tadi yang pertama ya. Yang pertama apa? Ada orang yang tahu hukumnya Allah, tapi dia langgar untuk kepentingan dunia. Ya, untuk kepentingan fisik saja. Untuk kepentingan ya sesaat. Ya, apa itu? Contohnya adalah Bani Israel. Insya Allah kita bahas lebih lanjut. Insya Allah. Tapi yang pertama sudah kita buat judulnya itu tadi, Bani Israel kaum Yahudi. Dan Allah tunjukkan nanti dalam surat 65 dan 66. Baik, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita di dalam kita berproses menuju kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang dia bersungguh-sungguh, dia yang mujahadah menuju kepada kami, Allah mengatakan lanahdiyanahum, sungguh benar-benar. Ada nun tauhid, kemudian ada lam tauhid. Nun tauhidnya itu pakai tasdid. Itu berarti nun taukidnya namanya nun taukid sakilah, Masya Allah. Kalau diartikan bahasa Indonesia, sungguh benar-benar Allah lanah dianahum subulana, akan memberikan hidayah kepada kita. Yang paling utama selanjutnya apa? Fa innallaha ma'al muhsinin. Maka sesungguhnya Allah akan membersamai, akan mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Terima kasih dan mohon maaf. Dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.